Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kondisi UMKM pada masa pandemi virus COVID-19 dengan anggota Khoirun Nikmah NIM 108, Triwanda Septiana NIM 120, dan Iva Ikrimah NIM 127. Seperti yang kita ketahui, dampak dari virus COVID-19 ini yang masuk di Indonesia sekitar pertengahan Februari tahun 2020, yang saat ini juga masih mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali salah satunya pada UMKM, yang dapat mengakibatkan banyak kendala dalam permasalahan UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran pada 2008 hanya 7 juta atau 5,34%, sedangkan di tahun 2019 mencapai 5,28% atau 7,5 juta orang, dan di tahun 2020 akan menunjukkan peningkatan. Data jumlah PHK per 11 April 2020 mencapai 1,5 juta orang. Itu tidak termasuk buruh outsourcing yang harus dirumahkan. Sementara itu, ada 58,97 juta UMKM atau setara 99,99% mengalami kendala dalam produksi dan pemasaran di tengah wabah COVID-19. Sebagian besar bahkan harus gulung tikar. Pemerintah pusat saat ini memang sudah mengeluarkan berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya dengan program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, program Padat Karya, realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, penggratisan dan pemotongan biaya listrik, dan sebagainya. Selain itu, pada Rabu 6 Mei 2020, Menteri Koperasi dan UMKM juga telah melantik 3 deputi baru pada saat kondisi pandemik virus COVID-19 ini, yang diharapkan para pejabat baru mampu beradaptasi dengan pekerjaan dan mampu untuk membantu Kementerian Koperasi dan UMKM dalam menjalankan program-program antisipasi dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM. Menteri Koperasi dan UMKM yaitu Teten Mas Duki juga telah melakukan beberapa program antisipasi dampak COVID-19 untuk pelaku UMKM, antara lain stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi, belanja di warung tetangga, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro, dan restrukturisasi kredit khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM. Kemudian, menurut Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, yaitu Edi Satria, UMKM mampu berkontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana 90% bentuk usaha di Indonesia itu adalah UMKM dan hanya segelintir saja yang merupakan usaha besar. Oleh karena itu, kita juga harus meningkatkan mutu dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan UMKM itu sendiri, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mampu meningkat walaupun dalam keadaan pandemik virus COVID-19. Dampak yang dirasakan UMKM akibat adanya COVID-19. Pada 10 tahun terakhir berkembang, UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit. Berkembangnya UMKM di Indonesia tidak lepas dari faktor yang mendorong majunya pertumbuhan UMKM di Indonesia, di antaranya pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha, dan menurunnya tarif PPh final. Meskipun begitu, pertumbuhan tersebut dinilai masih lambat karena beberapa faktor tersebut dinilai belum terlalu efektif.
Di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat. COVID-19 memiliki dampak positif dan negatif bagi pelaku usaha UMKM. Dampak positifnya yaitu dengan adanya COVID-19 membuat UMKM lebih terbiasa dengan pola transaksi digital, dan lama-kelamaan mereka lebih nyaman atau lebih terbiasa dengan teknologi yang canggih dan maju. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, penjualan menurun. Sebanyak 774 UMKM atau setara dengan 68% mengalami penjualan menurun. Yang kedua yaitu kesulitan bahan baku. Sebanyak 63 UMKM atau setara dengan 6% mengalami kesulitan bahan baku karena adanya sistem social distancing yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, distribusi terhambat. Sebanyak 111 koperasi dan UMKM atau setara dengan 10% mengalami penghambatan distribusi. Yang keempat, kesulitan permodalan. 141 koperasi dan UMKM atau setara dengan 12% mengalami kesulitan dalam mencari modal. Yang kelima, produksi terhambat. 42 koperasi dan UMKM atau setara dengan 4% mengalami proses produksi terhambat karena kekurangannya bahan baku dan sulitnya modal dalam proses produksi. Dari data tersebut, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai skema untuk pelindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM agar mereka tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, terdapat 8 program Kemenhub UMKM siasati dampak pandemi ini. Yang pertama yaitu program belanja di warung tetangga sebagai bentuk skill testing. 9 BUMN pasar pangan dan kelompok masyarakat bekerjasama mendorong gerakan belanja di warung-warung di lingkungan sekitar agar perekonomian terbantu dengan berdagang via online. Yang kedua, penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, mempertemukan produsen ADP dari kalangan UMKM dengan buyer melalui program Karya Nusantara, memasukkan sektor mikro paling rentan terhadap COVID-19 dalam klaster penerima kartu prakerja untuk pekerja harian. Yang keempat, mengusulkan PPh 21 pajak penghasilan impor, PPh 25 restitusi atau ganti rugi dan pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk UMKM. Yang kelima, pengajuan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi dengan perkiraan anggaran 2 triliun. Yang keenam, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDP UMKM. Yang ketujuh, bersama Kementerian Keuangan membahas restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro. Dan yang terakhir, menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung tunai atau semacam bantuan sosial yang diperluas. Dukungan UMKM dibagi menjadi 2, yang dalam relaksasi kebijakan penyaluran KUR dan relaksasi kredit usaha mikro. Dalam kebijakan KUR, terdapat penundaan angsuran dan pembebasan bunga bagi sekitar 8,3 juta debitur selama 6 bulan dan tambahan anggaran subsidi bunga sebesar 6,1 triliun. Dalam relaksasi kredit utang mikro, terdapat penundaan angsuran pokok dan bunga 6 bulan bagi debitur yang terdampak COVID-19 dan 11,4 juta debitur UMI dan non-UMI. Kemudian, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan untuk pelaku UMKM yang kesulitan modal kerja karena dampak COVID-19 dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Saat ini pemberian KUR hingga 500 juta semakin dipermudah khusus buat usaha yang berlokasi di daerah terdampak dan selama calon debitur ini kooperatif atau memiliki itikat baik. Tetap optimis, senantiasa waspada, dan kita tingkatkan terus solidaritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.